Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatul Munawwaroh dengan NIM 240100226 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan 10 jurnal ilmiah yang membahas tentang trilogi ajaran Islam. Yang pertama, trilogi ajaran Islam. Yang pertama tentang Islam. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah, dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikut ajaran Islam ini dikenal dengan Muslim, yang berarti seseorang yang tunduk kepada Tuhan. Terus yang kedua, kepercayaan dasar Islam dapat dikemukakan pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Terus yang ketiga, Al-Quran. Umat Islam meyakini Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril adalah sesempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran juga telah berjanji akan menjaga keotentikan Al-Quran hingga akhir zaman. Terus yang kedua, trilogi dimensi epistemologi keilmuan Islam. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme dan logos, yang dimana epitisme biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Epistemologi secara etimologi diartikan teori pengetahuan yang benar dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan. Terus yang kedua, tradisi pemikiran. Istilah tradisi dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalani dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi dapat dimaknai kebiasaan yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim dalam berjihad. Pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti proses atau cara pembuatan memikir, yaitu menggunakan akal untuk memutuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara bijaksana. Terus selanjutnya, trilogi epistemologi Islam. Muhammad Abed Al-Jabari mengklasifikasikan aktivitas intelektual Islam pada tiga kelompok istilah tipikal, yaitu epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, konsep syariah fikih dalam kajian epistemologi hukum Islam. Yang pertama, pengertian syariah dan fikih. Secara etimologis, syariah berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum atau jalan tenang untuk diikuti. Dalam pemakaian yang bersifat religius, kata ini mempunyai arti jalan menuju yang lebih baik. Yang kedua, urgensi syariah dalam hukum Islam. Sebagaimana pemahaman umat Islam yang lebih membesarkan pendapat hukumnya pada mazhab fikih ketimbang Al-Quran dan hadis merupakan salah satu induksi ketidakfahaman. Yang kedua, peran syariah dalam penyelesaian masalah hukum. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, mengembalikan hukum kepada maksud dan kehendaknya, dan yang terakhir, menghilangkan pertikaian pendapat yang berlebih di kalangan ulama. Selanjutnya, peran fikih dalam penyelesaian masalah.
Fikih atau pemahaman ulama mengenai hukum Islam harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Fikih merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang memuat tentang penjelasan yang juga bersifat umum, global, dan universal. Terus jurnal yang keempat tentang trilogi pendidikan Islam, menyikapi interrelasi, menguatkan eksistensi madrasah. Masyarakat, madrasah, dan pemerintah dalam konteks pendidikan. Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Karakteristik melekat pada pendidikan Islam, tidak terbatas pada isi materi ajar, bahkan meliputi dimensi kependidikannya. Selanjutnya, madrasah, lembaga pendidikan Islam dan milik masyarakat. Madrasah dengan masyarakat memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut terdapat pada status madrasah. Mayoritas madrasah memiliki status swasta, karenanya madrasah bisa diklaim sebagai milik masyarakat. Terus jurnal yang kelima, trilogi ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah merupakan dasar keyakinan seseorang terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Akidah juga menjadi pondasi paling mendasar karena menentukan arah hidup, motivasi, dan tujuan hidup. Terus yang kedua, fungsi akidah. Yang pertama, menjadi dasar bagi seluruh amal ibadah. Yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Dan yang terakhir, menuntun manusia dalam memahami tujuan hidup. Contoh implementasi akidah: meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Terus yang kedua, menjadikan tauhid sebagai pusat orientasi kehidupan. Terus jurnal yang keenam tentang trilogi ajaran Islam dalam tasawuf. Dalam jurnal yang keenam ini menjelaskan bahwa hubungan antara iman, Islam, ihsan sebagaimana bangunan spiritual dalam tasawuf. Yang kedua, menguraikan bagaimana tasawuf memadukan ketiga aspek tersebut melalui penyucian jiwa. Dan yang terakhir, menegaskan bahwa trilogi ajaran Islam bersifat hierarkis, yaitu yang dimaksud di sini adalah Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya, jurnal yang ketujuh tentang fikih konseling dan trilogi iman, Islam, dan ihsan, menjelaskan trilogi ajaran Islam sebagai dasar pendekatan konseling Islami. Terus yang kedua, menegaskan bahwa masalah psikologis dapat dipulihkan melalui penguatan iman, praktik ibadah, dan penyempurnaan ihsan. Dan yang terakhir, membangun konsep TI3 untuk penyelesaian problem pendidikan dan kemasyarakatan. Jurnal yang ke-8 tentang trilogi epistemologi Abid Al-Jabiri. Yang pertama membahas tentang menjelaskan 3 epistemologi menurut Al-Jabiri, yaitu teks, dan burhani, logika, dan irfani, yaitu intuisi. Selanjutnya mengaitkannya dengan trilogi ajaran Islam sebagai pendekatan memahami agama. Dan yang terakhir, menawarkan integrasi metode berpikir dalam memahami syariat spiritualitas. Selanjutnya, jurnal yang ke-9 membahas tentang ilmu agama Islam dan trilogi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, menjelaskan struktur ilmu agama Islam yang dibangun dalam 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah di sini yaitu iman, syariat yaitu Islam, dan akhlak yaitu ihsan.
Selanjutnya membahas tentang mengulas perkembangan kajian keislaman di perguruan tinggi, dan yang terakhir menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik spiritual. Dan jurnal yang terakhir yaitu dasar keyakinan Islam dan kesatuan Allah. Yang pertama, mengkaji tauhid sebagai inti dari iman. Yang kedua, menjelaskan bahwa tauhid menjadi fondasi moral dan akhlak, yaitu ihsan. Dan yang terakhir, menguraikan keterkaitan antara keimanan yang benar dengan kualitas perilaku seorang muslim. Jadi, kesimpulan dari 10 jurnal di atas yaitu para peneliti sepakat bahwa trilogi ini adalah kerangka utuh untuk membentuk kepribadian seorang muslim yang seimbang, meliputi kecerdasan akidah, ibadah, dan keluhuran akhlak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.